Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Diskominfos, selamat datang di Canang OPD. Canang OPD merupakan salah satu program terbaru dari Dinas Kominfos Kabupaten Kuantan Singingi untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat Kuantan Singingi terkait program-program unggulan yang ada di masing-masing OPD di pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi ini. Pada kali ini kita berkesempatan langsung untuk mencanangkan program-program unggulan yang ada di Dinas Perkebunan dan Peternakan. Kira-kira apa saja program unggulannya? Untuk itu, tetap stay di Canang OPD. Let's go! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andria Maputra Esud MSI yang pada saat ini diberikan tugas sebagai Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Ada beberapa program unggulan yang ada pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Di antaranya yang pertama adalah terkait hilirisasi. Nah, hilirisasi ini ada dua, yaitu yang pertama terkait hilirisasi kelapa sawit dan hilirisasi karet. Untuk hilirisasi kelapa sawit, Kabupaten Kuantan Singingi pada saat ini pada tahun 2024 mendapatkan bantuan dari program nasional yang bersumber dana dari BPD PKS, yaitu Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, berupa mesin ataupun pabrik mini minyak goreng, disingkat dengan Pamigo. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi mendapatkan bantuan yang pertama di Indonesia. Jadi ini merupakan suatu hal yang positif sekali dan menjadi contoh bagi kabupaten kota lain yang ada di Riau dan juga di seluruh Indonesia. Dengan adanya pabrik mini minyak goreng ini diharapkan hasil kelapa sawit itu tidak hanya berupa tandan buah segar yang dijual oleh masyarakat, tetapi sudah menjadi produk minyak goreng yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada, terutama di sekitar tempat didirikan pabrik mini minyak goreng ini. Lokasi untuk pabrik mini minyak goreng ini adalah di Desa Simpang Raya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk hilirisasi karet, sebenarnya Kabupaten Kuantan Singingi sudah juga membuat ataupun mengadakan mesin-mesin seperti untuk pembuatan sil gas, kemudian mesin pembuat karet gelang. Nah, mesin pembuat karet gelang mungkin di daerah kita disebut dengan kojai. Pada saat ini sedang dilakukan survei oleh vendor pengada mesin yang rencananya akan diletakkan ataupun ditempatkan di UPPB Maju Bersamo Kopah. Mereka dari Bandung sudah datang dan insya Allah dalam waktu beberapa hari ke depan akan dikirim mesin tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Di samping itu, ada beberapa kegiatan lagi yang juga menjadi program utama dari pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Di antaranya bagaimana kita meningkatkan nilai ataupun harga karet di tingkat masyarakat. Memang selama ini harga karet ini cukup naik turun. Tetapi dengan adanya pembinaan dari kita berusaha kelompok-kelompok tani yang ada ataupun gapoktan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi bisa untuk memberikan nilai yang lebih melalui program ataupun cara penjualan karet tersebut, yaitu dengan cara lelang. Tanggal 14 Oktober 2024, harga karet di UPPB Maju Bersamo Kopah itu tembus ke harga 14.800 per kilogramnya. Nah, ini kan suatu hal yang sudah mulai luar biasa. Nah, kita berharap sejarah harga karet mencapai harga 23.000 terulang kembali. Di samping itu, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi mengupayakan peningkatan sumber daya manusia bagi siswa-siswa yang akan melanjutkan kuliah ke jenjang perguruan tinggi. Ada program beasiswa untuk anak-anak petani sawit. Nah, dalam hal ini memang perlu ada seleksi kepada siswa-siswa yang berprestasi
dan ini disampaikan kepada seluruh sekolah jenjang SMA yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi untuk segera mendaftarkan siswa-siswa yang berprestasi, terutama yang merupakan anak petani sawit, agar bisa ikut serta dalam seleksi ini. Pada tahun 2024 ini jumlah mahasiswa yang dibiayai melalui dana BPD PKS ini berjumlah sekitar 15 orang. Ada juga program peremajaan sawit rakyat atau replanting. Nah, program replanting ini dibantu per hektarnya sebesar 30 juta rupiah. Pada tahun 2024, program replanting atau PSR ini yang dibantu oleh BPD PKS seluas lebih kurang 409 hektar. Nah, kalau diuangkan sekitar 12 miliar. Nah, ini hal ini cukup besar, di mana pemerintah memberikan langsung dana sebesar 12 miliar ini kepada KUD yang disetujui oleh pemerintah pusat untuk diberikan bantuan. Dan untuk pelaksanaannya bulan Oktober ini sudah terselesaikan keseluruhannya, dan kita dalam hal ini selalu didampingi oleh Kejaksaan Negeri sebagai mitra ataupun pendamping dalam pelaksanaan kegiatan program PSR tersebut. Kemudian program yang tidak henti-hentinya disalurkan yaitu pengadaan bibit sawit. Jadi pengadaan bibit sawit ini diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok tani agar mereka semua dapat memanfaatkan lahan kebun mereka untuk ditanami dengan bibit-bibit sawit yang unggul. Pada tahun ini bibit yang bisa disalurkan dengan ketersediaan dana yang ada sekitar 6.000 batang. Nah, 6.000 ini bisa diberikan kepada lebih kurang 5 kelompok tani. Jadi memang bantuan-bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan penghasilan masyarakat petani yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Di samping itu, untuk bidang peternakan, kita selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana cara memelihara ternak yang baik, kemudian memberikan bantuan berupa inseminasi buatan untuk disuntikkan ataupun diberikan kepada sapi ataupun kerbau betina sehingga bisa menghasilkan nantinya keturunan yang baik, karena semen beku yang kita dapatkan untuk disuntikkan kepada induk sapi ataupun kerbau itu merupakan yang diperoleh dari provinsi. Dan ada juga sebetulnya program yang terbaru terkait dana bagi hasil sawit. Dana bagi hasil sawit ini memang 80% dari dana DBH sawit yang disalurkan kepada seluruh kabupaten kota itu diperuntukkan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan sawit. Nah, untuk di Dinas Perkebunan dan Peternakan kita mendapatkan porsi berbagi dengan Dinas Tenaga Kerja sekitar 20%-nya. Ada beberapa kegiatan di sini seperti peningkatan SDM terkait pemetaan, kemudian sosialisasi terkait ISPO, penerbitan STDB, dan sebagainya yang dapat meningkatkan ataupun memperbarui data-data perkebunan yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua kegiatan yang dilaksanakan ini bisa bermanfaat dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi. Dan kami juga selalu berharap seluruh kegiatan yang kami lakukan dengan ikhlas ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal bagi kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah pemirsa, itulah tadi Canang OPD dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kuantan Sengingi. Semoga program-program unggulannya dapat bermanfaat langsung bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Sengingi. Jangan lupa saksikan channel YouTube kami Diskominfos Kabupaten Kuantan Sengingi dan pantau terus akun Instagram kami di @kuansingkap beserta semua sosial media kami lainnya. Untuk itu, saya Siska Desiwansari beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa di Canang OPD edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.